yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemaparan budaya positif di sekolah. Marilah agenda hari ini semoga lancar awal, tengah, dan akhir. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pokok bahasan masalah kepada beliau Bapak Yudi Pramudia, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Diulang kepada Bapak Bukhari selaku Ketua KKP Pejas Kecamatan Parang untuk memberikan sambutan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Yudi selaku moderator hari ini, dan yang terhormat Ibu Lili Susana selaku moderator yang kedua hari ini, dan teman-temanku yang saya cintai semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa pada hari ini. Ternyata hari ini kita dapat juga berkumpul mengadakan suatu acara, yaitu nanti yang disampaikan Bapak Yudi dan Ibu Susana, yaitu tentang tema budaya positif di sekolah masing-masing. Selawat serta salam mari kita limpahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pada yang kiamat kita nantikan syafaatnya. Semoga kita dapat pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kegiatan hari ini adalah yang nantinya akan disampaikan sekali lagi Bapak Yudi dan Bapak Ibu Lili Susana. Oleh karena itu, memang di dalam sekolah itu kita wajib sebagai guru penjas. Guru penjas itu gini Bapak Ibu, guru penjas itu sebagai contoh untuk membentuk karakter pada anak-anak, ya, karakter pada anak-anak. Bagaimana nanti nantinya dari kelas 1, ya, kita mengikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, di kelas 6 sudah terbentuk karakter yang bagus, sudah terbentuk karakter yang baik. Oleh karena itu, semua tindakan kita, semua tingkah laku kita, ya, di dalam sekolahan, baik waktu mengajar atau waktu istirahat dan sebagainya, itu mesti dicontoh oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, kita sekali lagi, kita di dalam sekolah kita masing-masing harus bersikap positif. Positif itu banyak sekali nanti yang akan diterangkan oleh beliau berdua. Jadi marilah nanti kita ikuti, ya, bagaimana penjelasan, ya, sikap budaya positif itu di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Nah, oleh karena itu dari karakter anak-anak nanti, ya, sebagai contohnya kita bawa oleh anak-anak, dibawa sampai dewasa. Kalau kita nanti tidak bersikap positif di sekolah masing-masing, oleh masing-masing anak nanti akan mencontoh kita, baik perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Gitu, ya.
Saudara-saudara sekarang dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita berbahagia sekali ya, berbahagia sekali hari ini kita menerima istilahnya suatu penjelasan nanti ya, bagaimana kita berlaku di sekolah masing-masing ya. Terutama sekelas kita yang menjadi guru berjas ya. Jadi begitu. Oleh karena itu nanti silahkan diikuti beliau berdua ini sampai akhir ya. Nanti bisa kita tularkan atau bisa kita pikirkan bagaimana kita menjadi guru berjas di sekolah masing-masing untuk berbudaya positif, bersikap positif. Dari saya mungkin sekian ya, nanti biar beliau berdua yang meneruskan. Mari kita ikuti untuk kegiatan ini. Sekaligus kita buka untuk sesi pertama, yaitu untuk Bapak Yudi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata kurang-kurang di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau pembicara Bapak Yudi Pramudia, sarjana pendidikan Master Manajemen, dapat bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan proses pendidikan awal, tengah, dan akhir. Baik untuk pemateri yang berikutnya, kepada Ibu Lilik Susana, sarjana pendidikan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu? Masih. Luar biasa. Sebelumnya, tadi kan sudah ada perwakilan. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Saya akan memberikan clue atau kata kunci. Bumi itu bulan. Apa? Bumi itu bulan. Dengarkan. Ayo konsentrasi. Bumi itu bulan. Kalau 10 itu 1, 100 itu 2, 19 itu 1, 1909 berapa? Ayo konsentrasi. Berapa? 3. Ulangi lagi. Masih bingung? Ulangi ya. Oke. Konsentrasinya biar tidak terpecah. Bumi itu? Kalau 6 itu 1, 8 itu 2, 99 luar biasa, sudah fokus. Satu kali lagi, ini khusus Pak Tutut yang jawab. Kalau Pak Tutut konsentrasi berarti konsentrasinya tertuju pada saya. Kalau 8 itu 2, 20 itu 1, 100 itu kritik. Iya, luar biasa. Berapa? 2. Sebelum saya ke materi, Bapak Ibu, saya bisa saran dengan panjenengan apa-apa saja yang harus kita taati, atau panjenengan satu kata atau 2 kata atau 1 kalimat untuk pagi hari ini yang nantinya itu adalah poin penting dari budaya positif ini. Contohnya, datang tepat waktu, itu saya. Datang tepat waktu. Pak Geri? Pak Geri apa? Berdoa sebelum pulang. Oke, berdoa sebelum pulang. Ibu Agi?
tidak ramai di kelas atau di aula ini. Selanjutnya, Ibu berseragam, itu ya, berseragam lengkap. Oke. Itu ada 5, datang tepat waktu, berdoa, tidak ramai di kelas, dan berseragam. Kita kunci ya, masuk kita ke budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan materi yang nantinya akan saya gunakan untuk tugas saya pada aksi nyata 1.4, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Kita ke konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan universal. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita menginjak ke perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu sebelum era pembelajaran yang modern, dulu pembelajaran atau sekolah itu hanya ditujukan bagi para bangsawan. Gimana betul? Dulu sekali pada waktu penjajahan, hanya orang-orang tertentu atau bangsawan yang bisa bersekolah. Kalau sekarang pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar berapa tahun? 12 tahun. Jadi seluruh aspek yang ada di Indonesia ini, pemerintah sudah mencanangkan belajar 12 tahun. Adakah perbedaannya? Ada. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu, sekarang sudah menyeluruh ke warga Indonesia. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini peserta didik dituntut untuk belajar dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai apa? Pamong. Oke, menuntun. Guru hanya sebagai penuntun. Menuntun kemana arah anak didik. Guru di sini berperan. Contohnya filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani. Oke, memilih benih, menanam benih, merawatnya, memupuknya, tetapi tidak boleh merubah kodrat apa? Kodrat tumbuhan itu sendiri. Penjenengan apa bisa? Menanam padi, tumbuhnya suka benih itu bisa? Lagu Ibu. Oh itu lagu ya? Tidak. Tetap kodratnya padi, walaupun itu padi yang gagal panen. Gagal panen itu tergantung pada pemilik sawahnya. Jadi peserta didik panjenengan semua itu akan gagal apabila panjenengan tidak apa? Tidak bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan tupoksi panjenengan. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang kita masuk ke kontrol guru. Ilusinya, guru mengontrol murid. Apakah hari ini guru masih mengontrol murid?
Apa itu berlaku? Berlaku, terutama guru, masih bersifat memaksa. Sebentar, sabar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Glaser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Semua perilaku dan tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ini contoh. Mas, tolong ambilkan itu di kantor. Tidak ada guru, boleh ngomong. Seperti itu kan? Ya, kita bersifat masih memaksa. Nanti kita ubah. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini betul sekali. Karena penguatan positif ini sangat bermanfaat pada murid. Kalau guru menyampaikan dengan cara seperti, Mas tolong ambilkan laptopnya guru di kantor. Gak ada guru, ya sudah nanti kita cari bareng-bareng. Itu insya Allah nanti akan berdampak positif pula pada karakter anak didik kita. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, seperti ini. Kalau kritik itu ada yang kritik membangun dan ada kritik menjatuhkan. Contoh kritik membangun. Mas, ini jawabanmu sudah betul. Tetapi lain kali ini disertai dengan contoh ya. Seperti itu adalah kritik membangun. Itu akan berdampak pada karakter siswa. Oh, saya akan percaya diri. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk soal ini. Lalu yang kedua, kritik menjatuhkan. Jawabanmu ini salah. Ayo, ada dua kalimat ini ya. Sudah betul. Yang duanya, jawabanmu ini salah. Lain kali dikasih contoh. Nah, itu sudah down. Anak sudah down. Karakternya yang timbul juga sudah berbeda. Anak akan rendah diri. Untuk menyampaikan apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan, dia akan merasa takut. Seperti itu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pembudayaan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi. Yang pertama, profil Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita masuk ke 5 dasar kebutuhan
5 dasar kebutuhan manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang baik kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama, 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Mohon maaf, ini kebutuhan dalam ilmu ekonomi itu ada 3, ya, primer, sekunder, dan tersier. Kalau dasar berarti ini yang primer, sandang, pangan, dan papan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, 5 dasar kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi satu bagian kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Mohon maaf kalau di sini saya memfokuskan pada guru dan siswa. Guru dan siswa. Saya kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tetapi kalau saya di sekolah itu sebagai ibu guru. Kalau di rumah anak-anak saya adalah anak-anak saya juga. Kalau di sekolah murid itu adalah anak-anak saya. Ingat apa betul? Saya harus memberikan kasih sayang yang sama saya berikan pada waktu saya di rumah. Sama dengan panjenengan semua. Kalau Bapak harus memberikan kasih sayang sama dengan anak-anak Bapak di rumah. Contohnya apa di sini? Kasih sayang itu ada 5 hak yang harus diberikan pada anak. Kasih sayang itu kita harus memberikan cinta kasih kepada anak tersebut. Jangan melihat anak tersebut dari penampilannya. Kalau sudah penampilannya kumuh, terus kotor, kalian Bapak Ibu tidak sayangi, tidak boleh seperti itu. Karena di dalam penampilannya kumuh dan kotor itu pasti ada sesuatu. Ayo kita sayangi semua. Nanti ya, kita menjadi pendidik harus menggunakan hati. Seperti itu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Contoh, kalau kelas 1 sudah bisa membaca, gitu. Kelas 1 sudah bisa membaca, berarti penguasaannya dia sudah bisa membaca. Lalu ke kelas 2 dia merosot prestasinya, belum bisa membaca, pembahasannya putus-putus karena kurangnya belajar di kelas 1 secara terus-menerus. Karena pembelajaran kelas 1, 2, 3 itu kalau tidak terus-menerus kan akan menjadi putus-putus seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita. Ayo kamu bisa, karena kamu sudah bisa membaca dulu di kelas 1. Seperti itu ya. Ini akan juga merubah karakter anak didik itu. Lalu yang keempat, kebutuhan kebebasan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Saya mau tanya, kalau pelajaran matematika dengan pelajaran PJOK, anak lebih tertarik pelajaran apa? Luar biasa. Pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK itu outing kelas, di luar kelas, dan anak terbebas. Dia kita bebas, walaupun kita sudah merencanakan rencana pembelajaran, tapi anak lebih terbebas. Itulah hak anak yang harus kita berikan. Jadi pelajaran matematika boleh kita keluar outing kelas. Berapa? Ayo coba dihitung buah mangga itu berapa? Anak-anak lebih antusias karena itu hak anak
Lalu selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosling, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pernah kalau di sekolah itu ada contohnya yang bikin ulang kelas. Bapak Ibu masuk, ayo siapa ini yang tadi yang buat pertama kali? Seperti itu. Siapa ini pusatnya yang pertama kali? Bukan saya Bu Guru, bukan saya. Seperti itu gitu. Tapi itu Bu Guru, bukan saya Bu Guru. Dia menghindari karena pasti akan mendapatkan apa? Hukuman. Ya, dia akan, walaupun dia melakukan itu, dia akan menolak melakukan itu. Dia pasti tidak akan jujur, mengelak karena dia takut akan hukuman. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Contoh, pada hari Senin melakukan ulangan bahasa Indonesia. Di situ ada salah satu peserta didik penjenengan yang mendapatkan nilai 100. Lalu kalian, ini saya kasih hadiah atau lihat buku 1 Pak. Seperti itu ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Pasti motivasi belajarnya akan meningkat untuk dirinya sendiri. Ya toh, untuk peserta didik yang tadi mendapatkan nilai 100. Lalu penjenengan semua berpikir untuk yang tidak mendapatkan nilai 100. Ayo bagaimana mereka? Ayo sekarang kita berpikir, bagaimana mereka? Bagaimana perasaan mereka? Kecewa pasti. Kalau dia sampai menunda, pasti itu. Ya kan? Apalagi kalau anak masih usia sekolah dasar, itu adalah perekam terbaik. Dia akan merekam segala masalahnya. Dan dia pasti masih ingat sampai kapanpun. Kalau tidak percaya, penjenengan flashback lagi. Dulu aku kecil pernah begini ini, pasti itu. Ini nama benar. Ayo hati-hati ya. Di sini. Kalau sudah mendapatkan nilai 100, yang dapat nilai 100 bahagia, dia akan meningkatkan kualitas belajarnya lagi. Ya, ini. Lalu yang ketiga, untuk menjadikan orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Sekarang ini contohnya yang pertama. Tadi yang membuat keributan di kelas. Kalau Bapak Ibu memposisikan sebagai pendidik yang menuntun, contohnya Budi yang tadi membuat keributan kelas. Budi, kenapa kamu lakukan ini? Jangan dukung. Saya tidak sengaja Bu Guru mendorong Mail, contohnya seperti itu. Boleh nggak sifat itu mendorong? Nggak boleh Bu Guru. Dia yang bilang nggak boleh sendiri kan, bukan kita ya. Anak itu sendiri kan, lain kali harus gimana? Saya tidak melakukan lagi Bu Guru. Nah, lain waktu lagi itu berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak melakukan kesalahan lagi karena apa? Itu termotivasi dari intrinsik anak tersebut. Katanya Bapak Ibu, untuk motivasi perilaku manusia tadi ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua reward, yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Kita harus sebagai pendidik harus memunculkan dan memilah-milah antara 3 motivasi perilaku pendidik tersebut. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Lalu 5 posisi kontrol dulu. Sekarang kita memposisikan diri sebagai kontrol. Yang pertama penghukum. Tadi Bapak Ibu masih berperan sebagai penghukum. Oke? Manusiawi. Karena seorang orang tua pun pasti dia akan berperan sebagai penghukum karena tidak ingin anak-anaknya salah. Seperti itu ya Bapak Ibu.
diri. Lalu yang kedua, teman. Apabila kita sebagai guru posisikan diri sebagai teman, ya, kadangkala peserta didik itu tidak ada sopan santunnya dengan kita. Halo guru, seperti ini ya, itu kurang sopan santunnya kepada kita. Jadi ini juga bukan kurang baik, tapi ini boleh dilakukan kita sebagai guru, menjadikan mereka sebagai teman untuk kelas bawah. Kelas bawah, karena kelas bawah kalau itu menghukum dia akan trauma. Kalau dia membuat bersalah, dia belum bisa mengidentifikasikan masalah. Kalau dia dipantau, dia juga tidak akan terarah. Kalau manajer, dia juga belum bisa menimbulkan masalah. Jadi teman ini paling baik digunakan untuk guru pada kelas bawah. Ini yang tadi sudah saya terangkan. Penghukum adalah seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru menjalankan posisi akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti kamu selalu aja bersalah. Mohon maaf, Bapak Ibu masih melakukan hukuman fisik? Masih melakukan hukuman fisik? Kalau tidak bisa passing bawah, kalian harus berputar 7 kali. Seperti itu masih? Tidak boleh ya? Verbal itu juga tidak boleh sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa passing ini, kalian harus menghafalkan berapa kalimat pertanyaan. Seperti itu nggak boleh. Ya, kalau sebagai penghukum ini saya rasa kurang efektif untuk dunia pendidikan. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan membuat siswa menjadi tidak nyaman dan bersalah atau rendah hati. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Mas, kenapa kamu lakukan ini? Saya mendorongnya, kenapa kamu mendorong? Boleh tak mendorong? Itu bersalah nggak? Itu baik nggak untuk teman-teman? Nah di sini kita kontrol kita adalah membuat orang merasa bersalah. Lalu selanjutnya teman. Dalam posisi teman ini baik untuk kelas bawah tadi ya. Monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Sekarang gini, kalau sebagai pemantau, kontrol kita sebagai pemantau pada waktu pembiasaan sholat duha contoh. Siapa saja yang tidak ikut, kita pantau. Ya, kita pantau siapa saja. Lalu evaluasinya bagaimana? Tindak lanjutnya bagaimana? Itu posisi kita guru sebagai pemantau. Ini paling efektif untuk kelas atas. Lalu yang kelima yaitu manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh, Pak Kiri kenapa terlambat? Tadi masih membantu ibu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemarin kita sudah menyepakati kebijakan sekolah. Kenapa masih seperti ini, Pak Kiri? Betul atau salah? Maaf Bu, salah Bu. Pak Kiri tahu salahnya di mana? Tahu Bu, karena datangnya terlambat karena tadi masih membantu ibu di rumah. Luar biasa. Di sini kita sudah sebagai manajer. Ya, kita sudah menggalikan kepada peserta didik kita. Beliau tahu yang salah apa. Dan kita harus menerima alasan dari peserta didik kita. Tidak mengecas, maaf Bu salah, saya membantu orang tua saya di rumah. Ya nggak boleh, tidak boleh. Kita harus menerimanya. Karena kita tidak tahu kondisinya di rumah. Paham ya Bapak Ibu? Ya, selanjutnya. Contoh kasus. Siswa tidak memakai kelengkapan saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, itu hormat bendera 1 jam. Kasihan nggak? Ya toh? Menderita nggak anak-anak? Itu hanya fisiknya saja yang menderita. Bagaimana batinnya? Ya kalau dokter saja, kalau dendam, kita semakin hari kita akan semakin
semakin tua, peserta didik kita semakin hari akan semakin muda. Gitu? Siapa tahu kalau kita memberikan ilmu yang sebaik-baiknya, siapa tahu jalan ke surga salah satunya dari peserta didik kita. Itu saja. Selanjutnya, sebagai teman, contohnya ini. Ayo dong bantu Bapak Ibu Guru sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi. Ini bagusnya itu di kelas bawah, karena itu masih tolerin, kita masih mengedepankan ngomong. Kalau kelas bawah, oke, kita masih melonggarkan peraturan-peraturan. Contohnya, jangan rame, tapi ada yang rame. Sudah diam, seperti itu. Kita ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu sudah kelas atas. Yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan tingkah laku kamu. Selanjutnya, contohnya, ayo bantulah demi Bapak Ibu Guru. Patuhilah aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, apa yang kamu yakini, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu tadi sudah melakukan apa yang satu kata untuk hari ini. Ada yang berdoa, datang tepat waktu, gitu, terus berseragam, terus apa lagi tadi? Tidak boleh ramai di kelas. Itu semua adalah contoh bentuk dari keyakinan kelas. Siapa yang membuat ini tadi? Kita kan, seluruh anggota KKP ini kan. Kalau di sekolah berarti Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Lalu siapa yang melakukan? Sama, Bapak dan Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Lalu konsekuensinya bagaimana kalau kita melanggar? Ayo, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan saja. Dengarkan, coba ini Bapak Ibu terapkan di kelas. Ya, anak-anak kita keyakinan kelas. Kita ngomong keyakinan kelas. Contohnya bagaimana? Ayo, salah satu aturan saja, tidak boleh merokok sebelum ditulis di notebook itu, ditulis di tempat. Nanti suatu saat ada peserta didik panjenengan yang melanggar, ayo kita dengarkan. Ini yang membuat peraturan kalian sendiri. Kenapa kalian langgar? Seperti itu. Lalu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau keyakinan kelas itu contohnya seperti ini. Tidak boleh merokok, itu tidak boleh. Karena bentuk kalimat tidak itu adalah kalimat negatif. Diganti apa Bapak Ibu? Jangan merokok. Ya? Tidak boleh terlambat, juga tidak boleh. Berarti diganti apa? Datang tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Untuk semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya masuk ke segitiga restitusi. Suatu dialog yang dilaksanakan seorang guru kepada muridnya yang merasa bersalah agar menghasilkan murid tersebut yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang
seperti yang saya contohkan tadi kepada Pak Heri, itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasikan tindakan yang salah. Kenapa Pak Heri tadi terlambat? Itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Lalu yang kedua, menanyakan. Tadi harus keyakinan kelas datang tepat waktu. Apakah Pak Heri melanggarnya? Ya, melanggarnya keyakinan kelas. Karena Pak Heri tidak datang tepat waktu. Lalu selanjutnya, menstabilkan identitas juga. Selanjutnya bagaimana Pak Heri? Ya, saya akan datang tepat waktu, Bu. Seperti itu. Oke? Ini dicontohkan pada murid kita. Contohnya ada yang berkelahi. Kenapa kalian berkelahi? Karena ini menjegal saya, Bu. Karena ini mengejek saya. Sekarang itu lagi ngetrennya manggil teman-temannya itu dengan sebutan orang tuanya. Iya, itu tidak boleh dipandang sepele. Karena itu sudah mengejek. Walaupun itu orang tua mereka ya, tapi dia sudah dikasih nama sama orang lain, itu tidak boleh dibiarkan. Kenapa kamu menyebut ini dengan orang tuanya? Karena saya kesal, Bu Guru. Kenapa kesal? Karena dia terus menjadi saya. Karena dia terus meminta uang jajan saya. Ini identitas masalahnya. Lalu selanjutnya, kamu sudah melanggar kebijaksanaan sekolah apa? Saya tidak menghormati A dan B ini. Selanjutnya, seterusnya bagaimana? Saya akan lebih bersabar, Bu Guru. Saya akan lebih menghormati Bu Guru. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini. Selanjutnya, menstabilkan identitas sudah saya jelaskan tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusinya. Itu contoh-contoh pertanyaannya kepada anak didik kita kalau kita melakukan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tidak boleh. Tetapi dalam restitusi ini harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Contohnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Itu adalah contoh-contoh kalau kita menanyakan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh segitiga restitusi. Terima kasih. Luar biasa. Di sini adalah pemaparan saya tentang budaya positif. Itu semua kalau kita melakukannya dengan cara bertahap, kita melakukan dengan cara yang baik, insya Allah kita akan menjadikan generasi emas pada tahun berikutnya. Ayo kita belajar memusat pada peserta didik, bukan belajar berpusat pada pendidik. Ya? Karena era yang lalu itu berbeda sekali dengan era yang sekarang. Dulu belum ada komputer, sekarang sudah mahir komputer. Mari kita rubah penghukum dan sebagainya itu kita rubah. Kita menjalankan posisi kita sebagai manajer saja. Di sini lebih merasa kita lebih mempunyai kasih sayang kepada peserta didik, lebih mempunyai tanggung jawab, dan kita merasa lebih ikhlas dalam bekerja. Nanti Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Pak kami, monggo. Terima kasih Bu Lili. Mohon maaf, informasi yang disampaikan sangat bagus. Ini barangkali info seperti ini bisa saya terapkan di sekolah saya. Ada beberapa catatan yang saya catat tadi. Contoh penerapan posisi kontrol
yang saya garis bawahi adalah yang pertama sebagai penghukum. Di situ disebutkan hormat bendera selama 1 jam. Kalau hormat dalam 1 jam itu memang sangat berbahaya, tapi beberapa siswa di sekolah saya itu ada yang tidak bisa diberi hukuman hanya berupa lisan. Apakah boleh hukuman itu bersifat tugas? Karena kalau hanya bersifat lisan itu ada beberapa siswa itu yang justru menyepelekan. Jadi biar anak memiliki efek jerah, hukuman dirubah menjadi tugas dan wajib dikumpulkan. Serta apakah efeknya nanti bila mana hal tersebut saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih, Bu Lili, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Fahmi, luar biasa sekali. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, apakah boleh hormat bendera yang 1 jam itu boleh diterapkan diganti dengan tugas yang lain, contohnya menulis atau menghafal atau bagaimana seperti itu? Boleh, tetapi ada tetapinya Pak. Tetapi peserta didik panjenengan pasti melakukan hal itu karena ada hukuman. Kita bukan seperti itu pendidik. Kita mencari peserta didik yaitu motivasi positifnya yang dari dalam. Makanya ini akhir-akhir harus dirubah. Paradigma sepertinya harus dirubah. Boleh memberi hukuman, boleh memberi efek jerah, tetapi anak itu akan menurut, akan mematuhi aturan karena ada hukuman, tidak berasal dari dirinya sendiri. Saya yakin seperti itu. Saya besok harus pakai seragam lengkap karena saya tidak mau menghafal surat. Contohnya seperti itu. Beda lagi ya seperti itu. Saya harus memakai seragam lengkap karena itu adalah peraturan sekolah dan saya harus melaksanakan karena saya berkewajiban. Beda lagi. Ya, di sini boleh, monggo, silahkan. Itu penjenengan berperan sebagai apapun monggo. Tapi yaitu tadi akibatnya anak itu akan mematuhi aturan karena ketakutan kena hukuman, bukan dari dirinya sendiri. Dan kita sebagai pendidik ini merubah itu sebenarnya tugas kita. Bagaimana cara kita merubah agar peserta didik itu positif dari dalam dirinya sendiri. Ngerti nggak Pak Fahmi? Ya, ada yang lain? Ya, monggo Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas waktunya sudah diberikan kepada saya untuk pemaparan materinya sangat luar biasa, sangat budaya positif, sudah sangat lengkap. Di sini tadi juga saya mendengar untuk pendidik itu adalah tugasnya menuntut, bukan menuntut. Saya sangat setuju itu Bu. Yang filosofi Ki Hajar Dewantara ialah tugas pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya bakat dan minat peserta didik sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat zaman yang sesuai yang dulu tadi sampaikan. Di sini saya juga tadi agak bingung ini apa seperti ini. Dan alhamdulillah tadi pendidik memberi gambaran untuk pendidik itu diperumpamakan sebagai seorang petani. Jadi kalau kita menanam jagung, ya pasti nanti memanen jagung. Tidak bisa kita menanam jagung dan berubahnya menjadi padi. Tuh, iya benar ini contoh ini. Setelah dijelaskan seperti itu saya agak paham. Jadi kapan waktunya kita memberi rabuk, kapan waktunya kita memberi air. Oh ya tuh kasih guru berarti menyediakan itu semua untuk hasil akhirnya ini menentukan, bukan menentukan. Yang kita sebagai guru lah yang untuk berusaha memberikan jadinya itu ya. Seperti itu. Ini sedikit catatan untuk saya tanyakan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Tadi saya dengar ada 3 begitu. Yang salah satunya menghindari hukuman. Ini betul sekali, anak-anak emang kalau ada kadang-kadang kalau terlambat berhukum putar pasti datangnya pagi-pagi ya. Yang kedua ialah untuk mendapat hadiah. Siapa yang datang lebih awal nanti Pak Giri kasih uang 2.000, pasti besoknya datangnya pagi-pagi. Untuk yang ketiga ialah untuk mengikuti orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi dari diri sendiri.
Nah ini yang saya perlu tanyakan Bu Lili, bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi perilaku murid dari dalam dirinya atau intrinsik. Ini kalau ini sudah bisa ditanamkan dari murid, saya yakin murid-murid saya nanti sangat luar biasa nantinya. Mungkin Bu Lili ada tips atau pengalaman yang sudah Bu Lili terapkan untuk ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Bagaimana caranya menumbuhkan sifat positif dari intern peserta didik tersebut? Ya. Yang pertama, guru itu adalah digunggu dan ditiru. Ayo beri teladan dulu. Jangan memaksakan kehendak peserta didik kalau kita bukan contoh yang baik. Itu kalau saya. Beri teladan dulu. Datang tepat waktu dulu. Berseragam bagus dulu. Bertutur sapa sopan dulu. Baru kita menuntut peserta didik seperti kita. Ngerti deh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dimulai saja Pak dari kebijakan kelas dulu. Kelas jangan sekolah. Kebijakan kelas. Ya tadi, contohnya menempel-nempel peraturan yang harus ditaati sendiri. Lama-kelamaan, karena peserta didik itu bisa karena terbiasa. Mereka terbiasa berkata sopan. Mereka terbiasa menghormati. Karena peraturan yang mereka buat itu sendiri, bukan kita yang membuat, tapi anak-anak itu ditempel dulu. Oh iya ya, pasti suatu saat dia akan mengkoreksi dirinya sendiri. Oh iya ya, maaf Pak Guru, saya sudah berkata jorok, saya berkata tidak sopan. Maaf ya Pak Guru, seperti itu. Dilakukan saja dulu. Itu sudah saya lakukan di kelas saya, luar biasa itu. Anak-anak itu luar biasa sekali. Lalu yang kedua, kalau sudah kita menjadi panutan dan anak-anak sudah mendapatkan peraturannya sendiri, lalu yang kedua yaitu memantapkan mereka. Kalau sifat seperti ini betul. Kalau sifat seperti ini jangan ditiru. Seperti itu saja. Insya Allah anak-anak akan tumbuh sendiri, jujurnya, tanggung jawabnya, aktifnya, kreatifnya. Itu akan tumbuh sendiri lah. Karena ya itu tadi, kalau kita menanam jagung, nek rabui betul, pengairannya betul, suketnya dicabuti, pasti jagungnya akan tumbuh besar. Beda sekali kalau waktu memupuk tidak dipupuk, jagungnya pasti kecil. Ya seperti itu. Sebenarnya budaya positif ini adalah apa ya? Mewujudkan filosofinya yang jagoan poros. Sebenarnya kalau kita melakukan ini semua luar biasa sekali. Kita akan menjadi guru bergerak dan menggerakkan seperti itu. Bergerak dulu, kita memberi contoh dulu. Tergerak semuanya, lalu kita menggerakkan yang lain. Seperti itu ya Pak Geri. Mungkin ada tambah lagi? Ya terima kasih, ini mungkin sudah waktunya sholat Jumat ya. Iya, untuk bapak-bapaknya sholat Jumat. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap banyak sekali ini dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah panjenengan semua. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo. Demikianlah pemaparan sikap-sikap positif yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara, yaitu beliau Bapak Yudi Pramudia, Sarjana Pendidikan Master APD, dapat bermanfaat, dan juga apa yang disampaikan oleh pemateri dari Ibu Lili, Sarjana Pendidikan, semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma.
Tentunya yang diharapkan semoga kita menjadi guru yang bermakna. Semoga kita bisa mewarnai proses pendidikan dalam pengembangan pembangunan masyarakat Indonesia secara cerdas, arif, dan bijaksana. Allahumma. Nah, sekali lagi kepada beliau Bapak Yudi dan Bapak Ibu Lili, kita mewakili seluruh guru yang tergabung dalam KKP Bejas Kecamatan Parang mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas amal budi panjenengan semua. Marilah di kesempatan ini, karena agenda awal, tengah, dan akhir sudah terlaksana dengan baik, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Silakan kita berjabat tangan, adalah bentuk dari pembiasaan yang luar biasa kepada pembicara untuk berada di depan. Bapak AY pertama kali monggo untuk berjabat tangan, disusul oleh Bapak Anak. Kita ada bener. Tidak ada pindahin dulu. Semua kayak Pak. Pindahin dulu. Bakso ini tasnya